Assalamualaikum. Cek. Wong nancep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi amalina nikmatil iman wal islam wa la ilaha illallah asyhadu anna muhammadan abduhu. Allahumma shalli sallim ala Muhammad wa ala alihi washabihi man tabi'ahum bi ihsanin ila qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi wa man yad'u bi akhir. Masyaallah muslimin rahimakumullah, alhamdulillah kita diberikan kebaikan, mudah-mudahan diberikan sehat walafiat, amin. Untuk sore ini kita sampai ayat 19 ya. Ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fatratin minar rusuli an taqulu ma ja'ana min basyirin wala nadhir. Faqad ja'akum basyirun wa nadhir. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Jadi di sini mengabarkan tentang masa patroh. Masa patroh itu masa ketika kosong pengutusan Rasul. Masa kosong dari pengutusan Rasul. Kemudian para ulama mengartikan masa patroh itu bisa dengan masa kekosongan pengutusan dari Rasul satu ke Rasul yang lain, itu patroh juga. Kemudian masa patroh itu juga bisa utamanya di ayat ini sejak wafatnya Nabi Isa alaihissalam sampai diutusnya Muhammad sebagai Rasul. Selama itu tidak ada satupun Rasul yang diutus. Tidak ada satupun Rasul yang diutus. Maka disebut masa patroh. Kemudian lamanya kurang lebih para ulama lebih sepakat ke 600-an tahun, kira-kira 600-an tahun. Jadi masa patroh itu masa kekosongan dari pengutusan Rasul yang lamanya kira-kira 600-an tahun. Masa itu hidup pula para generasi manusia. Kemudian karena tidak ada Rasul yang diutus, maka hukum yang berlaku adalah hukum dari nabi-nabi atau rasul-rasul yang sampai di tiap-tiap masyarakat itu. Jadi yang pasti
semua umat sudah diutus Rasul. Berarti tidak ada umat yang tidak ada Rasul sama sekali. Tetapi untuk orang per orang, tidak semua orang itu sampai kepadanya dakwah Rasul. Tapi untuk umat semua ada Rasulnya. Kita mengawali dari surat Fatir, surat 35. Ayat 23 dan 24. 24 25 nggih pangutan. Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira wa in min ummatin illa qala fiha nadhir wa in yukazzibuka faqad kazzaba alladhina min qablihim ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati wa bis-zuburi wa bil kitabil munir. Sungguh kami mengutus engkau dengan membawa kebenaran, sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Dan tidak ada satupun umat melainkan di sana telah datang seorang pemberi peringatan. Dan jika mereka mendustakanmu, maka sungguh orang-orang yang sebelum mereka pun telah mendustakan rasul-rasul. Ketika rasul-rasulnya datang dengan membawa keterangan yang nyata, yaitu mukjizat, zubur, dan kitab yang memberi penjelasan yang sempurna. Jadi setiap umat itu telah diberi Rasul. Inna arsalnaka, sesungguhnya kami telah mengutus Muhammad basyiro nadhira, sebagai pemberi kabar gembira dan peringatan, dan dengan membawa bil haqqi, dengan membawa perkara yang hak. Itu artinya semua rasul juga membawa itu, al-haq itu. Wa min ummatin illa khala fiha nadhir, dan tidak ada satu umat pun kecuali telah berlalu di dalam kalangan mereka itu seorang pemberi peringatan. Jadi secara ilmu semua umat telah diberi Rasul. Kemudian wa yukadzibuka faqad kadzdzabal ladzina min qablihim, maka masing-masing Rasul pasti dari umatnya ada yang taat, ada yang tidak. Ada yang taat, ada yang tidak. Maka wa yukadzibuka faqad kadzdzabal ladzina min qablihim, bila mereka orang-orang musyrik waktu itu di Arab dan yang orang-orang yang lain, atau kemudian sampai masyarakat sekarang, mereka mendustakanmu Muhammad, faqad kadzdzabal ladzina min qablihim, umat-umat terdahulu juga mendustakan rasul-rasul mereka. Jadi ada yang menolak atau tidak mengimani rasul itu. Ja'at sumrusum bil bayyinati wa bizubri wa bil kitabil munir. Padahal rasul itu telah datang kepada mereka membawa bukti-bukti kebenaran. Kemudian az-zubur, zubur itu lembaran-lembaran boleh, atau penjelasan-penjelasan tentang kebenaran itu, wabil kitabil munir, dan kitab yang nyata, artinya aturan-aturan yang sudah terang.
Jadi semua umat sudah ada Rasul. Maka berarti semua umat itu sudah diberi peringatan dan pelajaran bagaimana orang mesti nyembah Allah, beribadah padanya dan seterusnya. Tetapi tidak semua orang sampai kepadanya dakwah Islam. Tidak semua orang sampai kepadanya dakwah Islam. Kemudian karena semua sudah diberi Rasul, maka masa fatrah, masa kosong pengutusan Rasul, secara ilmu saja, secara ilmu, maka mengikuti aturan kerasulan yang sampai ke wilayah itu, siapapun Rasulnya, gitu. Siapapun Rasulnya. Maka satu contoh, meskipun di Mekah waktu itu tidak ada seorang Rasul pun hingga diutusnya Muhammad, tetapi ada beberapa orang yang tetap mengikuti ajaran Rasul. Satu contoh, Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal. Waraqah ini meskipun belum Islam, karena memang Islam maksudnya agama Rasulullah, agama yang dibawa Muhammad itu belum diturunkan, tetapi ia menjadi orang yang beriman kepada Allah, mengesahkan Allah. Maka ketika Rasul datang kepada Waraqah bersama istri beliau Khadijah binti Khuwailid, mempertanyakan atau menanyakan tentang kejadian di Gua Hira, Waraqah ini mengatakan bahwa Muhammad telah diangkat sebagai Rasul, dan masa ini memang masa telah dekat diutusnya seorang Rasul dari kalangan orang Arab. Sudah dikabarkan di dalam kitab sebelumnya, kitab Injil, kitab Taurat, kan gitu. Nah, kemudian Waraqah mengatakan, bila Rasul itu telah datang, maka akulah yang akan mengimaninya pertama kali. Rasul itu nanti akan diperlakukan buruk oleh masyarakat sekitarnya. Maka ketika aku ada kesempatan untuk membelanya, akulah yang akan membelanya. Nah, gitu. Tapi setelah mengatakan hal seperti itu, Allah menghendaki Waraqah meninggal. Maka meskipun di masa fatrah, ia meninggal dalam keadaan Islam, dalam keadaan beriman kepada Allah. Rasul pun mengatakan Waraqah itu ahli surga. Kemudian ada beberapa orang atau orang-orang yang meninggal di masa fatrah. Meninggal di masa fatrah, maka secara ilmu mereka tetap diberlakukan syariat dari nabi atau rasul yang sampai ke wilayah itu. Secara ilmu saja. Kalau secara kenyataannya nanti Allah yang lebih tahu. Karena secara bukti meskipun di Mekah itu tidak ada Rasul, tapi dakwah Rasul sampai ke Mekah. Buktinya Waraqah bin Naufal, dan kemudian kisah-kisah yang lain seperti kisah yang ditemui oleh Salman Al-Farisi. Ada seorang pendeta Nasrani, ketika itu Salman ini asli orang Persia. Kemudian tugasnya setiap hari itu membantu ayahnya. Ayahnya adalah seorang kepala daerah, dan tugasnya menjaga api suci. Nek koyo kita mungkin Merapen nih loh. Nah, karena orang Majusi itu nyembah api. Nah,
Salman ini membantu ayahnya ditugasi jaga api suci ini. Setiap kali perjalanan pulang pergi berangkat itu menemui ada beberapa orang yang berkumpul di satu tempat, kemudian diberi pelajaran oleh seseorang. Kadang-kadang ia memperhatikan, kemudian memikirkan kenapa pelajaran dari orang itu kepada sekelompok orang itu kok beda gitu, kok beda, tidak seperti agama yang diyakini di masyarakat saya. Kemudian satu saat Salman singgah di situ. Ini seorang pendeta Nasrani. Kemudian mengikuti pelajaran di situ. Tetapi belum lama belajar, pendeta itu meninggal. Tapi sebelumnya pendeta ini berpesan bahwa tidak akan lama lagi akan datang seorang rasul yang diutus, tetapi tempatnya agak jauh di tanah Arab sana. Kemudian pendeta itu juga berpesan, di satu tempat masih ada orang yang seperti saya, masih ada orang yang seperti saya, tempatnya di sana. Kalau kamu pengen mencari, carilah dia. Oleh Salman dicari juga, ia meninggalkan negerinya mencari pendeta yang ditunjukkan oleh pendeta sebelumnya, sampai kepada pendeta itu. Kemudian Salman melanjutkan belajarnya, meninggalkan agama nenek moyangnya. Kemudian oleh pendeta itu juga dikabarkan bahwa saat ini, saat-saat menjelang diutusnya Rasul dari kalangan orang Arab. Kemudian ia juga menyebutkan tempatnya itu di Mekah. Tetapi nanti Rasul itu akan hijrah ke Madinah. Seperti itu kabar dari pendeta itu. Ini ada di kitab nikah, Rijalun Haula Rasulillah, para lelaki di sekitar Rasulullah, cerita para sahabat itu. Kalau di buku terjemahan mungkin nanti bisa dicari di Play Store apa itu. Itu judulnya Karakteristik 60 Sahabat Rasulullah. Karakteristik 60 Sahabat Rasulullah itu sudah terjemahan. Kalau judul aslinya Rijalun Haula Rasulillah, karakteristik 60 sahabat Rasulullah. Jadi ada 60-an sahabat di sana. Salah satunya disebutkan Salman Al-Farisi. Kemudian Salman ini setelah bertemu sang pendeta ini, pendeta yang kedua ini, hanya tidak dijelaskan namanya siapa, tidak dijelaskan, tempatnya di mana juga tidak dijelaskan, tapi disebutkan di sana agak jauh di tengah padang pasir. Kemudian pendeta itu mengatakan, jadi sudah dekat masanya akan diutus seorang Rasul di kalangan orang Arab di Mekah, tapi nanti Rasul itu akan pindah ke Madinah. Ciri-cirinya salah satunya Rasul itu tidak menerima sodakoh, tapi mau menerima hadiah gitu. Nah, Salman kemudian belajar, masih melanjutkan belajar ke orang itu, tapi tidak berapa lama beliau meninggal juga. Maka Salman menuju Madinah dengan harapan nanti bertemu Rasul setelah Rasul itu hijrah. Ditunggu sampai 10 tahun di Madinah. Ia menjadi seorang budak, bekerja sebagai budak. Akan orang pendatang tidak punya apa-apa, otomatis jadi budak. 10 tahun di Madinah ia mendengar Rasul itu datang, hijrah ke Madinah.
Kemudian untuk membuktikan ucapan dari pendeta yang kedua itu, Salman mendatangi Rasulullah, kemudian membawakan makanan. Salman mengatakan, "Ya Rasulullah, ini sedekah saya untuk Anda." Kemudian Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, "Ini ada sedekah, makanlah oleh kalian, ucapkanlah bismillah." Para sahabat pun memakannya. Rasul itu tidak makan, diperhatikan oleh Salman. Sebab kata pendeta tadi, Rasul itu tidak menerima sedekah. Terus lain waktu, lain hari, ia datang lagi, membawakan makanan lagi. "Ya Rasulullah, ini makanan hadiah untuk Anda." Dan Rasulullah mengatakan, "Mari kita makan makanan ini dengan mengawali membaca basmalah." Rasul itu makan. Maka saat itu Salman menyatakan Islam. Itu. Jadi kabar-kabar seperti ini sudah banyak ada di wilayah Jazirah Arab, baik di Mekah maupun Madinah, menunjukkan bahwa dakwah Rasul sudah sampai di sana. Sudah sampai di sana. Maka orang-orang yang meninggal di masa fatrah ini secara umum masuk dalam orang yang terkena dakwah Rasul. Maka bila meninggal, mati dalam keadaan jahiliyah, begitu. Dalam bahasa singkatnya ahli neraka. Tetapi tidak semuanya, kan gitu, tidak semuanya. Maka yang paling adil untuk kita secara dalil umum seperti tadi, setiap umat sudah diutus Rasul, tetapi tidak semua manusia sampai kepadanya dakwah Rasul. Jadi dakwah Rasul tidak sampai ke semua manusia. Bisa jadi ada yang tidak pernah mendapatkan dakwah Rasul. Kemudian orang-orang yang mati di masa fatrah secara ilmu mati dalam keadaan jahiliyah. Sebab meskipun tidak ada Rasul di situ, tapi sampai dakwah Rasul kepadanya, maka kita menghukumi seperti itu. Kemudian masuk surga atau neraka atau bagaimana, bila disebutkan oleh Rasulullah secara khusus, maka kita pun menghukumi seperti itu. Misalnya Rasulullah ketika minta izin kepada Allah untuk menziarahi makam bapak dan ibunya, juga pamannya, dalam riwayat lain Allah membolehkan untuk Nabi menziarahi makam bapak dan ibunya, juga makam pamannya, meskipun mereka mati dalam keadaan musyrik, tetapi dilarang untuk mendoakan mereka. Dilarang untuk mendoakan mereka, seperti yang disebut di surat At-Taubah ayat 113, surat 9 ayat 113. أنهم أصحاب الجحيم
pantas bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memohonkan ampunan kepada Allah bagi orang-orang musyrik sekalipun orang-orang itu kaum kerabatnya, setelah jelas bagi mereka bahwa orang-orang musyrik itu penghuni neraka jahanam. Jadi orang-orang musyrik ini Nabi kaum mukmin dilarang mendoakan orang yang mati dalam kemusyrikan. Termasuk Rasulullah dilarang memintakan ampunan untuk bapak dan ibunya, juga bagi Abu Thalib. Kemudian Rasulullah pernah juga ketika bertemu seorang pemuda sedang ziarahi makam dua orang tuanya. Ini dalam hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim sahih. Kemudian pemuda ini bertanya kepada Nabi, "Ya Nabi, bapak saya, ibu saya itu meninggal sebelum Islam, begini dan begini. Terus bapak dan ibu saya itu bagaimana?" Rasulullah mengatakan, "Bapak ibumu di neraka. Bapak ibumu di neraka." Kemudian pemuda ini agak tersinggung. Terus Rasulullah mengatakan, "Bapak ibuku juga di neraka. Bapak ibuku juga di neraka." Jadi Rasulullah mengatakan bapak dan ibu beliau juga ada di neraka. Jadi secara dalil kita berpendapat bahwa ayah dan ibu Rasulullah meninggal di masa fatrah dan di neraka. Sebab ada dalilnya. Nah, perkara ada yang berpendapat beda, tidak apa-apa. Jadi ada juga yang berpendapat orang yang meninggal di masa fatrah itu tidak terkena dakwah Rasul, maka tidak terkena hukum. Ya silahkanlah. Tapi hadisnya yang sahih ada bahwa ayah dan ibu Rasulullah itu masuk neraka. Dan itu juga disebutkan di tafsir Ibnu Katsir di ayat ini. Surat At-Taubah ayat 113. Juga di surat Al-Qasas ayat 56 penjelasan di sana. Jadi disebutkan beberapa hadis di sana. Sungguh engkau Muhammad tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki, dan Dia lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Ya, jadi seperti itu. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Ini ayat yang berkenaan dengan Abu Thalib, juga berhubungan dengan ayah dan ibu Rasulullah. Jadi kalau ayah ibu Rasulullah itu tidak mendapat hidayah, itu hak Allah. Kita tidak usah gimana-gimana, tidak usah protes. Itu secara dalil berarti sebetulnya telah sampai dakwah Rasul di kalangan orang-orang Arab. Buktinya ada orang yang beriman di sana yang disebutkan oleh Nabi, diantaranya ada Waraqah bin Nawfal,
Zaid bin Amir an-Nufail, kemudian ada Qais bin Sa'idah. Ini dia tetap bertauhid, tidak syirik. Ada Qais bin Sa'idah, Zaid bin Amr ibn Nufail, dan Waraqah bin Nawfal, dan beberapa yang lain, dan juga disebutkan dalam nas-nas yang lain. Kemudian ada juga orang yang secara pribadi dihukumi oleh Rasulullah neraka, seperti Abdullah bin Jud'an, Abdullah ibnu Jud'an. Ada yang menulis Abdullah ibnu Abi Jud'an juga ada. Ini yang ditanyakan oleh Aisyah kepada Nabi. Ya Nabi, di masa jahiliyah itu ada seorang dermawan di Madinah. Dia kaya raya, banyak menolong orang-orang lemah. Kemudian setiap orang berhajat kepadanya pasti akan mendapatkan penyelesaian masalahnya. Maka ia sampai digelari As-Somad, orang yang kepadanya orang yang berhajat selalu datang padanya dan mendapat penyelesaian atau tempat bergantung. Ia banyak membelanjakan hartanya untuk menolong para janda, anak-anak yatim, orang-orang lemah. Kemudian Aisyah bertanya, apakah kedermawanan Ibnu Jud'an itu bermanfaat di akhirat? Rasul mengatakan tidak. Tidak. Karena ia tidak pernah meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, Rabbighfirli khoti'ati yaumiddin. Ya Allah, ampunilah kesalahan-kesalahanku pada hari pembalasan nanti. Tuh. Ini juga diriwayatkan salah satunya oleh Imam Bukhari. Jadi Abdullah bin Jud'an neraka tempatnya. Secara dalil begitu. Kemudian Amr bin Luhai al-Khuzai juga meninggal di masa Fatrah, disebutkan oleh Nabi ia ahli neraka. Kemudian ada juga riwayat tentang pemilik tongkat yang bengkok. Tongkat bengkok tidak disebut namanya, pemilik tongkat bengkok yang mencuri barang-barang jamaah haji sebelum Islam. Itu pemilik tongkat bengkok yang mencuri barang-barang jamaah haji. Rasulullah mengatakan orang ini di neraka itu. Dan ada beberapa hal yang lain. Jadi secara dalil yang disebutkan oleh Rasul ahli neraka, kita pun menghukuminya ahli neraka. Seperti Amr bin Luhai tadi al-Khuzai, kemudian Abdullah bin Jud'an termasuk ayah ibu Rasulullah. Dengan dalil saja. Nah, perkara Allah itu yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu may yasha, kan hak Allah. Mengadab siapa yang dikehendaki dan mengampuni siapa yang dikehendaki. Kemudian apakah orang-orang yang mati di masa fatrah nanti masuk neraka? Jadi kita hukumi ya, meskipun fatrah tetapi secara umat sudah sampai dakwah Rasul. Sudah sampai dakwah Rasul. Kemudian ada satu riwayat diantaranya dari Imam Ahmad, bahwa di akhirat nanti ada 4 orang yang akan mengadu kepada Allah. Ada 4 golongan, boleh 4 orang. 1, orang yang tuli. 2, orang yang pandir, orang yang bodoh. 3, orang yang pikun. 4, orang yang mati di masa fatrah. Gitu hadis menyebutkan. Orang yang pandir, orang yang tuli, datang kepada Allah, ya Allah, saya di dunia itu tuli, telah datang Rasul kepada kami, tetapi
Kami tidak mendengar apa-apa. Itu. Nah, tuli kok ya Pak. Tidak mendengar apa-apa. Kemudian datang orang yang pandir. Ya Allah, telah datang Rasul kepada kami, tapi kami ini orang yang idiot, yang bodoh. Kami tidak memahami nasihat Rasul. Kemudian datang lagi orang yang pikun. Ya Allah, memang telah datang Rasul kepada kami, tapi kami dalam keadaan sudah pikun, sehingga kami tidak bisa menerima pelajaran itu. Kemudian datang orang yang meninggal di masa fatrah. Ya Allah, di masa kami tidak ada Rasul yang diutus. Tidak ada Rasul yang diutus. Kemudian Allah menyuruh mereka masuk ke neraka. Masuklah kalian ke neraka. Maka mereka pun memasuki neraka, dan neraka itu menjadi dingin bagi mereka. Neraka itu menjadi dingin bagi mereka. Ini hadis di riwayat Imam Ahmad. Dalil yang ada seperti itu. Kita menghukumi seperti itu. Nah, seperti itu. Kemudian bila ada orang mengatakan tidak mungkin ayah ibu Rasulullah masuk neraka, ya terserah, monggo gitu. Ini beda cara pandang, tapi secara dalil seperti itu. Ngoten nggih, nggih. Maka masa fatrah ini kembali ke surat Al-Maidah. Ya ahlal kitabi, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fatratin minar rusuli. Wahai ahli kitab, sungguh telah datang kepada kalian Rasul kami di masa kosong pengutusan Rasul, antakulu, supaya kalian nanti di hari kiamat tidak beralasan, antakulu ma ja'ana min basyiril wala nadhir, bahwa tidak datang kepada kami seorang pemberi peringatan atau seorang pemberi kabar gembira satupun. Jadi nanti di hari kiamat, bila sudah harus diberlakukan pengadilan Allah, supaya mereka tidak beralasan tidak beralasan, kami ini mati di masa fatrah, tidak ada Rasul yang diutus gitu. Nah sekarang Rasul itu sudah diutus. Faqad ja'akum basyirun wa nadhir, dan sungguh telah datang kepada kalian memberi kabar gembira dan peringatan. Allahu ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maka bila Rasul itu telah diutus, siapapun yang menemui dakwah Rasul, mendengar namanya, wajib beriman padanya. Siapapun itu, seperti sabda Nabi, fawalladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi zat yang jiwa Muhammad ada dalam genggamannya, ada di tangannya, la yasma'u bi rajulun min hadhil ummati yahudiyyun wala nasraniyyun tsumma la yu'minu bima ursiltu bihi dakhalan nar. Siapapun atau tidak ada satupun yang mendengar tentang aku dari orang-orang yang hidup di zamanku, dari umatku ini gitu. La yasma'u bi rajulun min hadhil ummati, tidak ada satupun dari umatku yang mendengar tentang aku, baik itu orang Yahudi, orang Nasrani, atau manapun, orang manapun, kemudian ia tidak beriman kepada apa yang aku diutus dengannya, maksudnya kerasulan, kenabian, Al-Quran dan sebagainya, dakhalan nar, pasti masuk neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi kewajibannya seperti itu. Kalau mendengar Rasul diutus,
Semua orang kewajibannya hanya beriman kepada Rasul itu, tidak ada pilihan lain. Maka tidak boleh mengajukan usul, wah aku nek Rasule wong Arab mau, jangan. Gue kene dijajah wong Arab, enggak, ada wong jajah. Ini Arabisasi, ana ngono barang Indonesia iki saiki model wong aneh-aneh ya Pak gitu. Wingi iki ya ora ngomong ngono gitu. Padha ora ngomong ngono, mula jenenge ya jeneng basa Arab. Malah saiki le dijenengke basa Arab do protes. Iki awake dhewe iki dijajah Arab lho. Ya aneh-aneh ae gitu. Dadi domoh karo Arab. Nek domoh karo Arab bahaya, Pak. Basa Indonesia iki paling akeh kosakata serapan iku basa Arab. Pancasila no kebak basa Arab nggih. Nggih, kebak basa Arab. Kemanusiaan yang adil basa Arab, adil. Manusia ya basa Arab. Adab basa Arab. Sing ora mung persatuan Indonesia, Pak. Karo ketuhanan yang Maha niku ora ono basa Arab gitu. Kerakyatan, rakyat basa Arab, hikmah basa Arab, permusyawaratan, perwakilan basa Arab, keadilan basa Arab. Nek ra seneng terus pripun? Nggih. Ane niki ra sentimen-sentimen sing ra perlu jane gitu. Dan yang pasti Arab ataupun hal-hal yang berkenaan dengan itu masuk ke Indonesia, ini sebetulnya yang utama itu Islam itu. Islam. Hanya karena Islam diturunkan di Arab, memang aturan umumnya Rasul itu diutus dari bangsa di situ itu. Maka Rasule orang Arab, bahasane bahasa Arab. Seperti itu, tidak ada yang aneh. Meskipun kita usul, wah jane rasa basa Arab. Misalnya bahasa asing, kalau memang dasar kita tidak beriman, ya ora bakal iman, tidak akan beriman. Wong Rasule Bani Israil sing nolak Rasul Bani Israil ya akeh. Wong ngendi? Bani Israil dhewe kan gitu, Pak. Sama saja gitu. Nah, jadi Rasul diutus bahasa Arab itu karena memang pertama kali diturunkan di Arab. Surat Fusilat. Surat 41 ayat 44. Walau ja'alnahu Qur'anan ajamiyyan laqalu laula fussilat ayatuhu a'jamiyyun wa arabiyyun qul huwa lilladzina amanu hudan wa shifaa walladzina la yu'minuna fi ulaika yunadawna min makanin ba'id. Dan sekiranya Al-Quran kami jadikan sebagai bacaan dalam bahasa selain bahasa Arab, niscaya mereka mengatakan, mengapa tidak dijelaskan ayat-ayat? Apakah patut Al-Quran dalam bahasa selain bahasa Arab sedang Rasul orang Arab? Katakanlah, Al-Quran adalah petunjuk dan penyembuh bagi orang-orang yang beriman, dan orang-orang yang tidak beriman pada telinga mereka ada sumbatan, dan Al-Quran itu merupakan kegelapan bagi mereka. Mereka itu seperti orang-orang yang dipanggil dari tempat yang jauh. Jadi kuncinya itu ada di iman atau tidak itu. Kuncinya ada di iman atau tidak. Bahasanya apapun, kalau memang dasarnya iman, ya mudah menerima Al-Quran.
Allah membukakan hatinya. Tapi meskipun bahasanya sesuai dengan bahasa orang itu di tempat itu, kalau memang orangnya tidak mau beriman, walladzina la yu'minu, walladzina la yu'minuna fi adanihim waqru wa alaihim amah, maka di telinga mereka ada sumbatan, dan Al-Quran itu perkara yang gelap baginya. Sebab itu orang iman sih niku, orang iman. Bahkan banyak juga orang-orang di luar Arab pandai bahasa Arab, bahkan ngelengke belajar bahasa Arab, menyempatkan menghafal Al-Quran, tidak mendapat hidayah juga, karena memang tidak ingin mencari hidayah. Ada juga yang sudah belajar tentang Islam dari kecil di pondok pesantren, bahkan jadi dosen di Universitas Muhammadiyah juga gitu. Malah murtad ora. Raya wis ra karu-karuan nggih. Murtad. Jane mung perkara kurang dit ae Pak jane gitu. Nah, dadi golek dit yang kono rada akeh ninggalke Islam. Entah bagaimanapun mereka beralasan, yang benar itu tetap Islam. Dah silahkan arep gawe acara piye, ngoten gitu. Arep nyepelekke Islam, arep menghina Rasulullah, terserah. Tapi secara ilmu yang benar memang hanya Islam. Perkara seneng karo ra seneng lah kuwi wis beda, Pak, gitu. Nggih, nek wis ra seneng ki bener wae ra seneng gitu. Disebutkan memang Rasul itu membawa perkara yang benar. Baca ahumbil haqi wa aksarum lil haqi karihun. Rasul membawa perkara yang benar, tapi dasar memang kebanyakan orang membenci kebenaran. Surat 23 ayat 70. Surat Al-Mu'minun surat 23 ayat 70. Rasul membawa perkara yang beda dari pemikiran masyarakat di masa itu. Mengajak mengesahkan Allah. Wahada itu mentauhidkan Allah, bukan mempersatukan, bukan persatuan, salah. Kalaupun persatuan, bersatu dalam mengesahkan Allah. Kan enten sing jelaske ora menjadikan Allah Tuhan yang satu, ora ning persatuan. Agamane beda-beda itu. Kuwi itu kok ngendi kuwi ngono. Ora awur-awuran gitu, Pak. Nabi nah bal ja'ahum bil haqqi wa aktsaruhum bil haqqi karihun. Atau mereka berkata, orang itu Muhammad tidak, padahal dia telah datang membawa kebenaran kepada mereka, tetapi kebanyakan mereka membenci kebenaran. Am yaqulu nabi jinnah, maka orang-orang mendapati Muhammad itu pendapatnya berbeda dengan masyarakat. Muhammad iki aneh-aneh, kene wis biasane nyembah reca, kira-kira ngoten wae. Sing disembah ki barang sing ketok, nek ketok wis genah eneng ngono, gitu. Nah nek Allah ki ora ketok, ya nek eneng tenan kan ngono to maksudnya wae. Wah, Muhammad ki ra beres ki kan itu bahasane. Am yaqulu nabi jinnah, atau mereka mengatakan, menuduh dalam diri Muhammad itu ada penyakit gila. Gila itu maksudnya wong-wong iki pendapate ngene kok Muhammad nyeleneh dhewe ngono, kira-kira tak ngoten iki. Wah, yo diperiksake kae. Bukan bal, bukan begitu, bahkan ja'ahum bil haqi. Iya, Muhammad datang membawa kebenaran. Wa aksaruhum lil haqqi karihun. Tetapi memang mereka tidak menyukai kebenaran. Jadi permasalahannya bukan di bahasa, permasalahannya bukan rasulnya siapa gitu. Masalahnya cuman iman atau tidak. Sebab Al-Quran sudah demikian menjelaskan ini berulang-ulang.
kalau dipilihkan Muhammad sebagai Rasul itu memang orang terbaik, orang pilihan Allah yang terbaik. Sebab Rasul itu semua begitu. Wa innahum laminal mustafainal akhyar. Sesungguhnya mereka yang disebut Ibrahim, Ishak, Ismail, mereka ini orang-orang pilihan Allah yang terbaik. Ilyas, Ilyasa dan semuanya. Nanti dilihat di surat Shot itu kan banyak kalimat ini diulang-ulang. Wa innahum laminal mustafainal akhyar. Kullum minal akhyar. Nah gitu. Di ayat 45, 46 nih kan. Maka Nabi itu pilihan Allah yang terbaik, maka disebut Muhammad al-Mustafa, Muhammad yang telah dipilih oleh Allah. Allah yang milih. Nek sing milih awake dhewe wong apik wis sosok ra milih. Gitu. Kita ki nek kon milih masalah, Pak. Wis gak iso milih rasul sing apik dhewe le ndi. Eneng le apik milih le ra apik nggih. Awake dhewe kan nek milih gampang goyah ngoten. Wah aku jane ngerti sing apik iki kono. Ha iki amplope kene. Ra sida Pak gitu. Mula ra kon milih, nek milih slenco menungso niku. Maka Allah milihkan itu. Kalau dasarnya tidak beriman, meskipun rasulnya bukan orang Arab, tetap tidak beriman. Surat Asy-Syu'ara kita balang sini, surat 26 ayat 198 dan 199. Walau nazzalnahu ala ba'dil a'jami faqara'ahu 'alaihim ma kanu bihi mu'minin. Dan seandainya Al-Quran itu kami turunkan kepada sebagian dari golongan bukan Arab, lalu dia membacakannya kepada mereka orang-orang kafir, niscaya mereka tidak juga akan beriman kepadanya. Jadi walau nazzalna wala ba'dil a'jamin faqara'ahu 'alaihim ma kanu bihi mu'minin. Kalau saja mereka ini usul seperti itu terus dituruti oleh Allah, Quran diturunkan kepada orang yang bukan bangsa Arab, kemudian Rasul itu membacakan Quran itu, mereka pun tetap tidak beriman. Sebab yang masalah itu hatinya orang itu, hati orang itu, bukan Qurannya, itu bukan Qurannya. Maka Quran bahasa Arab tidak jamin juga orang Arab semua beriman, gitu. Wong penentang Rasulullah itu wong-wong sing basane Arab, Abu Jahal, Abu Lahab, gitu. Nah, jadi begitu. Masalahnya ada di hati mereka ini, iman atau tidak. Nah, kita ini syukur jauh dari Arab, beriman kepada Rasul yang berasal dari Arab, Pak. Karena memang iman itu salah satu anugerah dari Allah. Di samping memang kita harus ikhtiar untuk menjaga itu dan memunculkan keimanan itu. Bahkan kita ini tahunya tentang Rasul men ya mung sakmono tok. Nabiku Nabi Muhammad ingkang Rama Sayyid Abdullah ingkang Ibu Siti Aminah ngono Pak. Wiyos dalem ing kutha Mekah. Sasi April tanggal 20 dinane Isnin ing wayah 571. Apal kabeh Pak ngono. Ini ya mung sakmono kuwi tok. Ngono. Sakmono kuwi tok. Bareng disuwuni pirsa putrane Rasul pinter. Wah nek niku lali kula wis. Gemben nggih kula ya nyatet. Ning catetane pun ketumbuk-tumbuk catetan liya ngono. Napa mleh ditangleti asmane sapa putrane Rasul ki?
Mas mbuh niku. Lho, kita niki ngertosi Rasul mung sithik pun minim ning purun iman kanugrahan Pak itu. Jadi kuncinya ada di hati kita itu. Maka meskipun telah datang Rasul, kalau orang itu tidak mau beriman ya wis ra sida kabeh pun. Nah ini jadi masa fatrah itu masa pengutusan Rasul, kosong dari pengutusan Rasul, tapi secara ilmu mereka secara hukum mengikuti aturan Rasul yang sampai kepada mereka. Dan secara ilmu juga semua umat sampai dakwah Rasul. Tetapi untuk orang per orang memang tidak semua orang sampai dakwah Rasul padanya. Orang-orang yang meninggal di masa fatrah secara hukum masuk neraka, kan gitu. Masuk neraka. Sebab terbukti juga ada orang-orang yang tetap bertauhid di masa itu seperti Waraqah bin Naufal tadi dan yang lain. Seperti itu. Kemudian masa fatrah ini menjadi nasihat bagi kita. Satu ayat lagi surat Al-Hadid surat 57 ayat 16. Surat 57 surat Al-Hadid ayat 16. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitaba فقال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. Belum tibalah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk secara khusyuk mengingat Allah dan mematuhi kebenaran yang telah diwahyukan kepada mereka. Dan janganlah mereka berlaku seperti orang-orang yang telah menerima kitab sebelum itu. Kemudian mereka melalui masa yang panjang sehingga hati mereka menjadi keras, dan banyak di antara mereka menjadi orang-orang fasik. Jadi alam yakni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq. Belumkah datang perintah kepada orang-orang mukmin supaya hatinya tunduk. Artinya hati tunduk itu meluangkan perhatian, meluangkan waktu. Lidzikrillah, untuk beribadah kepada Allah. Jadi meluangkan perhatian, meluangkan kesempatan, tenaga, pikiran untuk zikrullah, beribadah kepada Allah. Wa ma nazala minal haq, dan meluangkan perhatian untuk mempelajari apa yang diturunkan oleh Allah, yaitu Al-Quran. Diluangke waktune, disempatkan, disisihkan. Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qablu, jangan sampai mereka orang-orang mukmin seperti orang ahli kitab. Fatola alaihimul amadu, setelah berlalu masa yang panjang, maksudnya masa fatrah. Masa fatrah sejak Nabi Isa wafat sampai diutusnya Muhammad sebagai Rasul, di kalangan mereka tidak ada yang memberi peringatan. Setiap kali mereka berbuat keburukan, para ulama, para pendeta mereka tidak mengingatkan, tidak meluruskan, bahkan mereka pun ikut di sana. Maka akhirnya faqasat qulubuhum, hati mereka menjadi keras dan kebanyakan mereka menjadi orang-orang fasik. Maka kita juga begitu. Jangan terlalu lama tidak ngaji. Jangan terlalu lama tidak ngaji. Jangan sering pamit nek ngaji.
Sebab dengan begitu hatinya menjadi keras. Maka kalau kita lihat orang yang tidak ngaji, Pak, perbuatannya salah dielingke jenengan diamuk. Itu karena hatinya keras dan menjadi orang-orang fasik. Nah, ini pelajaran bagi kita. Berlalu masa yang panjang, tidak ada yang memberikan nasihat, tidak ada yang memberi siraman rohani, hatinya jadi keras. Mula tangga jenengan nek enten sing kurang, enten sing kleru, jenengan ngemutke, oh malah cak padu. Ngoten nggih. Nek sing biasa ngaji dielingke, oh ngoten niku mboten enten tuntunane lho Pakde. Apa to? Nggih. Alhamdulillah sujune sampean ki ngelingke. Padahal wis tak apalke, wis tak wulangke rono-rono ngono. Ulane ora sahih. Mboten napa-napa. Nggih. Syukur Allah paring ilmu. Sanajan sing ngelingke cah cilik, Pak. Nggih to? Ponakane nggih to, sregep ngaji. Karo Pak Dene, ra ngoten nggih to? Mboten enten oh cah kurang ngajar, ora ngono, Pak. Burung lahir pakmu gede wis ngaji, ora ngono jawabe gitu. Wih, apa to nih? Ya wah sip, matur nuwun ya le ya ngoten Pak gitu. Nah, karena pun atine lurus pados perbaikan-perbaikan. Kuwatir amal-amale mboten ditampi. Kanugrahan saking Allah. Mila luangke wektu, luangke perhatian, mboten entuk jer pamit, udan ya ngaji, ra udan ya ngaji. Nggih, tenanan lho niki. Nggih. Lah anggere udan niku senenge turah ya, Pak. Waduh. Wah, senenge turah ngoten. Sing badhe jane ya kula. Cendelke nggen kula, Pak. Kali Mas Rosid niku. Lho kok wah iki berarti sing rawuh sithik. Seneke turah ngoten. Lah mungkin nek tenggen kula kan kathah bocah, Pak. Nah, kantun nguncalke teng pondok santri pirang-pirang apa-apa kalap mriko ki pokoke. Lho, ngoten pokoke. Oh, nate kula nggawa sak kerdus niku, Pak. Wah. Sak kerdus kebek niku, Pak. Kuwi ngopo, Mas? Ah, mboten enten sing mangkat ning ngaji ngono. Wadah Pak tenan. Akhirnya iso ngeratani pondok loro teng Arido kali teng Almarjan. Pak jos pokoke. Nek kula dhewe ngenteke ora tekan Pak. Nggih, tekan. Lah niki lho. Wah, iki mesti mergo udan sing rawuh senek turah ngono lho, Pak. Oh. Lah niki nggih pun kita ginakaken napa? Hikmah masa fatrah. Meluangkan waktu memperhatikan Al-Quran, meluangkan waktu untuk beribadah. Insyaallah niki enten pertanyaan setunggal tentang niki isu pun dangu nggih. Orang Syiah, petinggi Syiah Indonesia Emilia Renita mengatakan Tuhan kita bukan Tuhannya Nabi Muhammad. Ora masalah. Ora masalah. Allah tidak membutuhkan pengakuan. Allah tidak membutuhkan pengakuan. Memang Tuhannya Muhammad, Tuhannya umat Islam, bukan Tuhan mereka. Memang mereka tidak nyembah Allah. Syiah itu nyembah api suci asalnya. Menggunakan Islam hanya untuk bahasane tameng mawon, bemper saja. Maka ajaran-ajaran Syiah itu memang bukan ajaran Islam, dan para ulama Ahlussunnah sudah menyatakan Syiah itu sesat. Mula sing disembah sanes Allah. Ngoten wae. Jadi kalau dia mengatakan Tuhannya bukan Allah, berarti bukan Islam, benar pun. Ya ben ditanggung dhewe gitu. Jadi bukan Islam. Berarti dihukumi sesat itu. Dan Allah tidak membutuhkan pengakuan. Jadi waqala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa innallaha ghaniyyun hamid. Nabi Musa mengatakan, bila kalian
dan semua penduduk bumi ini kafir kepada Allah. Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Allah tidak membutuhkan kalian. Lah ngoten. Niki mung karek kita mau. Kita sing butuh teng Allah. Allah mboten betahke kita. Nggih. Mboten nyembah Allah nggih terserah. Ngoten. Nek duwe sembahan liya gitu. Nggih. Tapi yang pasti dzalika bi anna Allahu wal haq wa anna ma yad'una min dunihil batil. Yang hak itu Allah, selain Allah batil. Artinya batil itu tidak ada. Kalau dianggap ada mung dianggap mawon, tapi sebetulnya tidak ada. Jadi seperti itu tadi surat Ibrahim ayat 8, 8 dan surat Luqman ayat 30. Ngaten kita akhiri kawarang majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.